Oke, halo, selamat bertemu dengan saya. Assalamualaikum. Saya Muhammad Yusuf Suseno. Saya spesialis jantung di Rumah Sakit Logerjo tercinta ini. Istilah medisnya angiografi koroner, coronary angiography. Untuk dalam bahasa awam, kita sering menyebut dengan kateterisasi jantung. Kateterisasi jantung ini adalah suatu tindakan invasif, ya. Jadi memang ada alat kecil yang kita masukkan tadi untuk melihat pembuluh darah koroner. Jadi yang kita mau pastikan di sini adalah ada tidaknya masalah di pembuluh darah koroner. Kalau yang tidak akut berarti mungkin untuk mencari penyempitan di pembuluh darah jantung koroner. Sementara kalau yang akut, kita mau mencari titik-titik misalnya pada pasien yang mengalami serangan jantung, di mana tidak hanya penyempitan, tetapi terjadi penyumbatan dari pembuluh darah koroner. Angiografi bukan screening. Jadi untuk screening awal, teman-teman bisa melakukan tindakan yang sifatnya tidak invasif. Jadi tidak ada alat yang masuk ke dalam pembuluh darah. Misalnya pertama kali dengan EKG, rekaman jantung biasa. Kemudian kalau perlu dilanjutkan dengan tindakan treadmill, yang lari-lari kecil di atas alat itu. Kemudian kalau memang diperlukan, dari treadmill itu kita ada option nih. Apakah mau, misalnya dari treadmill itu sudah kelihatan sangat positif, kemudian pasien mengalami nyeri dada yang khas, kadang-kadang kita langsung masuk ke kateterisasi jantung. Tetapi beberapa pasien setelah treadmill bisa juga kita masuk ke CT scan dulu, MSCT jantung. Jadi fungsinya kalau disebut screening kayaknya kok kurang pas ya, tapi intinya inilah tindakan diagnostik untuk memastikan dulu kondisi pasien. Jadi tindakan kateterisasi sangat simpel, sederhana. Jadi kita suntik sedikit di tangan di sini dengan jarum bayi, ya 1 cc, spet 1 cc, jadi sangat kecil kayak jarum insulin itu. Kemudian dari situ kita anestesi di sini supaya nanti pada waktu tindakan sama sekali tidak ada rasa sakit. Kemudian kita masukkan sheet, ya. Setelah masuk kawat kecil, masuk sheet di sini, kemudian masuk kateternya. Kateternya akan masuk dari sini, jalan pelan-pelan sampai ke sini. Sakit nggak pada waktu masuk kateter? Hampir 99% pasien tidak merasakan nyeri sama sekali. Sakitnya pas apa, Dok? Saya biasanya cerita, ya memang suntikan pertama pada waktu anestesi itu yang agak kemeng sedikit gitu. Kemudian dari kateter ini di sini kita masukkan kontras, yang di sini kita masukkan ke muara koroner. Muara koroner kita masukkan, dari situlah kita akan tahu kondisi dari pembuluh darah koroner. Dari sana kita akan nilai kira-kira penyempitannya ada berapa persen. Dari persentase itu, dari kriteria yang lain, baru kita akan tentukan kira-kira perlu tindakan lebih lanjut, yaitu PCI atau pemasangan stent, atau ternyata cukup obat saja. Jadi tidak selalu kateterisasi dilanjutkan dengan pemasangan stent atau ring jantung. Jadi kadang-kadang pada waktu EKG itu EKG kelihatan normal aja. Kenapa? Karena kebutuhan oksigennya rendah, karena pasiennya tiduran. Tapi ketika pasien kita minta untuk jalan agak cepat, agak lari, kebutuhan oksigen meningkat. Nah, kalau suplainya kurang, disitulah grafik EKG itu akan berubah. Dari yang pertama normal dengan treadmill itu grafik akan kelihatan. Dari situ kita akan melakukan kesimpulan perlukah tindakan lebih lanjut atau tidak. Biasanya kriteria umum yang secara umum ada indikasi untuk dilanjutkan tindakan lebih lanjut adalah bila ada penyempitan di atas 70%. Tetapi itu pun tidak semuanya harus kita lakukan. Ada beberapa parameter tertentu yang kita harus pikirkan juga. Yang kita hadapi di sini adalah pasien dengan segala permasalahannya, dengan segala kondisinya. Kondisi itu juga ada misalnya usia lanjut, misalnya dengan ada penyakit lain yang berat, atau lain-lain lah. Setiap tindakan medis tidak ada yang tanpa resiko, kita harus akui itu. Tapi sebenarnya kalau dihitung secara persentase, resiko terjadi bengkak di tangan, resiko nyeri, resiko pembuluh darahnya setelah tindakan agak perdarahan sedikit itu supaya kecil, kurang dari 1%. Apalagi resiko yang fatal itu kurang dari 0,1% untuk tindakan angiografi koroner. Jadi saya kira sebenarnya relatif aman, tetapi tetap ada indikasi yang kuat untuk dilakukan kateterisasi walaupun resikonya kecil. So,
the most important thing, yang paling penting, saran saya sebagai dokter jantung adalah mencegah itu lebih baik daripada mengobati. So, kalau bisa, tidak usahlah dikateterisasi. Kita pola hidup yang sehat, sehingga resiko terjadinya penyakit jantung itu jadi rendah. Apa sih resiko penyakit jantung yang kemungkinan terjadi? Satu, kolesterol, trigliserid, diabetes harus terkontrol, gula, hipertensi harus terkontrol dengan baik, pola hidup, olahraga yang rutin, stres, jangan terlalu stres lah. Stres pengen sukses di segala bidang, no. Karena salah satu resiko jantung adalah kepribadian tipe A. Kita pengen perfect segala sesuatu. No. Jadi itu, nah ketika itu sudah dijaga semua, kok iya memang ada gejala ke arah sana, so mungkin memang harus kita lalui tes-tes itu, dan memang kalau perlu dikateterisasi, lakukanlah. Nggak usah takut, asal ada indikasi yang jelas. Hasil kateterisasi kalau memang baik, cukup dengan obat, pasien biasanya juga merasa lebih plong, stres juga lebih kecil, hidup jadi lebih nyaman, daripada saya diminta kateterisasi tapi saya tidak mau, takut dan lain-lain. Rasa takut ini sendiri juga menimbulkan stres yang kurang baik, akhirnya mempengaruhi jantung juga. Jadi kalau memang ada indikasi yang kuat, dilakukan. Oh, dari situ kita bisa ada kesimpulan cukup obat atau perlu tindak lanjut. Saya Dr. Yusuf, salam sehat, wassalamualaikum.